Hutan roh jahat adalah salah satu dari 4 tempat paling menakutkan di Kekaisaran Bulan Surgawi. Ada makhluk spiritual dalam kondisi luar biasa bahkan di pinggiran hutan. Semakin jauh pergi ke dalam hutan mereka akan bertemu dengan binatang spiritual yang lebih menakutkan. Dikatakan bahwa ada makhluk spiritual pada tahap akhir dari keadaan halus di hutan roh jahat. Oleh karena itu bahkan seorang kultivator di bagian yang halus tidak akan berani menginjakkan kaki sendirian ke hutan roh jahat. Pada saat ini sekelompok kecil yang terdiri dari 7 orang sedang melewati semak duri dan di hutan ini, seorang wanita dan pria berjalan bahu-membahu dalam kelompok dan menonjol di antara yang lain. Wanita itu mengenakan jubah hijau. Dia memiliki ciri-ciri halus dan rambutnya yang gelap dan halus mengalir seperti air terjun saat berkibar lembut di angin sepoi-sepoi. Matanya masih seperti air sedingin es dan kelembutannya tanpa emosi sepanjang waktu. Di sisi lain, pria di sampingnya mengenakan jubah merah muda persik. Wajahnya seperti bunga persik dan bisa membuat seluruh negara hancur. Senyuman jahatnya adalah definisi yang paling tidak tertandingi di generasinya. Keduanya adalah Gu Ruoyun dan Zuo Shangchen yang secara mengesankan berhasil memasuki hutan roh jahat untuk budidaya. Tentu saja selain keduanya yang lainnya terlihat kecewa, bahkan Li Qing yang juga dipandang hina merasakan hal yang sama juga. Sungguh malang berakhir dengan 3 orang yang tidak berguna. Kita pasti akan kalah dalam kompetisi ini. Pria bernama Dong Fang itu berseru kesal. Dia benar-benar tidak dapat memahami dosa apa yang telah dia lakukan untuk berakhir dalam kelompok yang sama dengan 3 orang yang tidak berguna. Lupakan Dong Fang. Pria lain yang mengenakan jubah longgar dan nyaman melirik Gu Ruoyun dan Zuo Shangchen di belakangnya dan menghibur Dong Fang. Bahkan jika kita kalah itu bukan masalah besar. Kekaisaran Bulan Surgawi mengadakan kompetisi ini setiap tahun jadi kita selalu bisa datang lagi tahun depan. Tidak ada yang salah dengan itu kan? Jelas bahwa pria berjubah longgar dan nyaman telah menerima situasi tersebut. Selama Gu Ruoyun dan 2 lainnya ada di sini mereka pasti akan kalah di babak eliminasi. Apakah kamu mengaku kalah? Dong Fang mengejek dan menjawab dengan kesal. Aku jelas tidak seperti Tuan Li dari rumah jenderal yang meminta seseorang mendaftar untuknya. Aku mengandalkan kesuksesanku sendiri untuk lulus pendaftaran dan ini adalah pertama kalinya aku berpartisipasi dalam kompetisi ini, jadi aku tentu tidak ingin tersingkir di babak pertama. Kata-kata Dong Fang menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Meskipun mereka meremehkan Li Qing, sayangnya dia adalah putra dari rumah jenderal. Mereka memiliki kekuatan yang besar. Jika jenderal mendengar tentang ini itu akan membawa masalah besar bagi mereka. Seseorang melirik Li Qing ketika mereka sampai pada pemikiran itu. Jelas sekali setelah mendengar apa yang dikatakan Dong Fang ekspresi Li Qing berubah agak marah. Namun dia memaksakan semuanya pada akhirnya. Ini bukan kota Kekaisaran Bulan Surgawi dan dia tidak memiliki ayahnya untuk mendukungnya. Dia tidak bisa berakhir dalam perselisihan dengan orang lain pada saat seperti ini. Kalau tidak akan sangat sia-sia baginya untuk mati di tempat seperti ini. Aku memang tidak berguna tapi keberuntungan telah membuatku lebih memilih untuk memiliki seorang jenderal sebagai seorang ayah. Jika kamu memiliki kemampuan mengapa kamu tidak memilih keluarga yang lebih baik? Meskipun Li Qing telah mengendalikan amarahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk membuat komentar sarkastik. Tatapan Dong Fang tenggelam,
Jika ada orang lain yang berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu, dia akan bereaksi dengan paksa sekarang. Namun pihak lain adalah putra rumah jenderal. Meskipun jenderal tidak hadir, dia tidak bisa menyentuh Li Qing. Oleh karena itu Dongfang yang tidak berani melampiaskan amarahnya pada Li Qing mengarahkan amarahnya pada Guru Ouyun dan Zuo Shangchen. Yang tidak berguna adalah yang tidak berguna. Melewati proses pendaftaran tidak membuktikan kekuatanmu. Dari kalian berdua, satu telah masuk melalui cara curang seperti Li Qing dan yang lainnya hanya mengalami sedikit keberuntungan. Jika batu roh belum berada pada titik kehancuran, apakah menurutmu kamu dapat mengikuti kompetisi? Jika kamu tidak mengikuti kompetisi, kelompok kami tidak akan menjadi begitu lemah. Dongfang sangat marah, jadi tentu saja dia tidak akan berbicara dengan sopan. Jika kamu telah diusir selama pendaftaran, mungkin aku akan cukup beruntung untuk menerima anggota kelompok yang luar biasa. Bahkan jika aku tidak cukup beruntung untuk dimasukkan ke dalam kelompok yang sama dengan Leng Sang, menukarmu dengan Su Lin tidak akan sangat buruk juga. Kamu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mengapa kamu bersikeras untuk membebani kami? Jika kami gugur dalam eliminasi ini, itu semua akan menjadi kesalahanmu. Cahaya yang ganas melintas di mata Zuo Shangchen, namun wajahnya tetap mempertahankan senyumnya yang luar biasa. Saat dia akan berbicara, suara menghina Li Qing menimpali. Kenapa? Kamu tidak punya nyali untuk menyentuhku, jadi kamu ingin menimbulkan masalah bagi orang lain. Jadi bagaimana jika sedikit dari kita tidak cukup kuat? Setidaknya kita sudah berhasil lulus pendaftaran. Selain itu kamu bilang dia beruntung, jadi mengapa kamu tidak seberuntung itu? Batu roh tidak pecah meskipun disentuh oleh begitu banyak orang, jadi mengapa batu roh hanya berubah menjadi debu ketika dia menyentuhnya? Li Qing tersenyum meminta maaf pada Guru Ouyun dan Zuo Shangchen sebelum dia berbalik ke arah Dongfang dan memarahinya dengan tajam. Meskipun Li Qing juga percaya bahwa kehancuran batu roh itu karena keberuntungan Guru Ouyun, itu tidak berarti dia mau menyerah di depan Dongfang. Selain itu Dongfang telah menyalahkan keduanya hanya karena dia tidak memiliki keberanian untuk bertengkar dengan Li Qing. Oleh karena itu sepenuhnya karena dia, Guru Ouyun dan Zuo Shangchen sekarang telah terseret ke tengah pertengkaran Dongfang. Dia tidak ingin menyeret orang lain karena keadaannya. Guru Ouyun menatap Li Qing tetapi tetap diam sementara matanya yang dingin tidak bisa dibaca. Baiklah, kalian semua harus tutup mulut. Satu-satunya wanita di antara kelompok itu mengerutkan kening dan berseru. Sekarang sudah begini, jadi apa gunanya berdebat? Kuncinya adalah bekerja sebagai sebuah tim. Mungkin kita bahkan bisa melalui tes ini dengan berhasil. Saat dia berbicara, mata wanita itu tertuju pada Zuo Shangchen dari waktu ke waktu. Siapapun dengan penglihatan yang jelas akan dapat mengetahui bahwa wanita ini memang menyukai pria yang menggoda ini. Lu Yun, jangan berpikir bahwa kami tidak tahu kamu telah jatuh cinta pada pria ini. Itulah mengapa kamu berbicara untuknya. Kata Dongfang sambil menatap Zuo Shangchen dengan cemburu. Kata-katanya tajam saat dia melanjutkan. Namun aku akan melepaskannya sekarang untukmu. Aku akan membuatmu melihat siapa yang benar-benar pemberani setelah ini. Pria seperti dia tidak baik untuk hal lain selain dari penampilannya. Saat mereka melakukan perjalanan, anggota tim hampir menyadari bahwa Dongfang tertarik pada Lu Yun setelah saling mengenal.
Sayangnya Lu Yun hanya memperhatikan Zuo Shangchen dan telah mencuri banyak pandangan padanya di sepanjang jalan. Lu Yun benar. Seorang pria berjubah abu-abu yang sebelumnya diam perlahan berseru. Dongfang, ini bukan waktunya untuk menghitung. Kelompok kita sudah lemah sejak awal. Jika kamu terus mencoba untuk memilih bertarung, kita benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang. Jika kita bertemu dengan makhluk spiritual yang kuat setelah ini, Kang Shaoji dan aku akan melindungi semuanya. Kang Shaoji dan aku adalah satu-satunya yang telah mencapai tahap tengah keadaan luar biasa dari semua orang di kelompok ini. Pria bernama Kang Shaoji itu jelas adalah pria berjubah longgar dan nyaman yang telah menasihati Li Qing sejak awal. Ada sesuatu di sini. Tiba-tiba telinga Lu Yun bergerak-gerak, dia kemudian menatap dengan waspada ke semak-semak di depan. Sesuatu bergerak dan itu bukan hanya satu binatang spiritual. Sudah selesai. Dongfang merasakan keanehan juga dan ekspresinya berubah drastis sementara matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan sejumlah besar binatang spiritual saat mereka tiba di hutan roh jahat. Mungkinkah ini akhir waktu mereka di persidangan? Dengan 3 bobot mati yang tidak berguna ini, mereka tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Raungan marah bergema di langit sebelum sosok besar melompat keluar di depan kerumunan. Itu memancarkan aura kuat dan kejutan yang terlihat di setiap wajah di kerumunan. Namun itu belum semuanya. Sama seperti binatang spiritual besar telah menyerbu, banyak binatang spiritual yang kuat melompat keluar segera setelah itu dan melemparkan diri mereka ke sekelompok orang dengan segera. Sial! Wajah Dongfang berubah pucat dan dia mengumpat dengan marah. Ini adalah harimau petir pada tahap akhir dari kondisi luar biasa. Setiap makhluk spiritual lainnya juga berada di peringkat di atas kondisi luar biasa. Sepertinya kita pasti akan kalah kali ini. Mu Ying, bersiaplah untuk mengirim panggilan darurat. Para pembudidaya kekaisaran bulan surgawi akan bergegas dan menyelamatkan kita. Karena ada terlalu banyak peserta dalam kontes, tidak mungkin bagi pembudidaya kekaisaran bulan surgawi untuk membuntuti setiap kelompok. Oleh karena itu kekaisaran bulan surgawi telah mendistribusikan suara sinyal ke setiap kelompok sebelum mereka diizinkan masuk ke hutan roh jahat. Jika mereka dalam bahaya, mereka bisa melepaskan sinyal suara dan pembudidaya kekaisaran akan bergegas membantu mereka. Akan tetapi mengirimkan panggilan darurat juga berarti mereka telah menyerah dalam kontes. Oleh karena itu setelah mendengar kata-kata Dongfang, pria berjubah abu-abu bernama Mu Ying terdiam sebelum dia perlahan menjawab. Jangan terburu-buru menangis minta tolong. Selain makhluk spiritual pada tahap akhir dari keadaan luar biasa, sisanya berada pada tahap awal dari keadaan luar biasa, jadi bukan berarti kita tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Kang Shaoji dan aku akan melawan harimau petir yang berada pada tahap akhir dari keadaan luar biasa. Lu Yun dan kamu bisa menahan dari makhluk spiritual luar biasa tingkat awal yang tersisa. Setelah kami mengalahkan makhluk spiritual tingkat luar biasa tahap akhir, kami akan membantumu setelahnya. Selanjutnya lindungi Li Qing dan yang lainnya. Jika mereka jatuh dalam bahaya, upaya kita akan sia-sia. Dongfang menggertakkan giginya dan dia semakin membenci Guru Oyun dan yang lainnya. Jika bukan karena ketiga orang yang tidak berguna ini, mereka tidak perlu mengambil tindakan seperti itu.
Namun apa gunanya marah, dia harus memastikan keamanan mereka demi kemenangan kelompok. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kalian berdua bisa tenang dan bertempur melawan harimau petir tingkat akhir yang luar biasa, serahkan sisanya pada kami. Begitu Dongfang berbicara, Mu Ying dan Kang Shaoji segera menghunus pedang mereka. Mereka kemudian menyerang harimau petir dan mengelilinginya dalam sekejap mata. Harimau petir langsung marah ketika melihat kedua manusia yang hanya berada di tahap pertengahan dari keadaan luar biasa berani menghalangi jalannya, dengan kejam menebas cakarnya ke arah Kang Shaoji. Kang Shaoji dengan cepat mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Dentang keras terdengar saat cakar harimau petir bertemu dengan pedangnya. Pada saat itu Kang Shaoji merasakan energi ganas harimau petir mengalir melalui pedangnya dan menuju tubuhnya. Dia kemudian tersandung ke belakang dan meludahkan seteguk darah. Kang Shaoji, Mu Ying, apakah kalian berdua baik-baik saja? Lu Yun merasa sedikit cemas. Tetapi sayangnya dia baru berada pada tahap awal dari keadaan yang luar biasa. Itu sudah merupakan tantangan yang cukup besar baginya untuk bertarung melawan makhluk spiritual di hadapannya, apalagi untuk membantu keduanya. Dia hanya bisa menonton dengan cemas saat kedua pria itu terkunci dalam pertempuran melawan harimau petir. Bahkan jika kita tidak bisa melakukannya, kita harus melakukannya. Mu Ying memantapkan pandangannya. Lu Yun, baik kamu dan Dongfang menjaga Li Qing dan yang lainnya, jangan kehilangan fokusmu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami di sini. Bahkan jika kami cukup malang untuk kalah, pada akhirnya kami tidak akan pernah mengakui kekalahan tanpa perlawanan. Sebagai seorang kultivator, aku telah membuat perdamaian dengan kematian. Hanya hati berani yang akan memungkinkan kita untuk tumbuh. Dia tidak pernah akan mengakui kekalahan sebelum apa-apa bahkan bisa mulai. Jika dia tidak mencoba, bagaimana dia tahu batasannya? Selain itu, dia tidak sendiri, teman-temannya ikut bersamanya. Guru Ouyun tidak bergerak saat dia menyaksikan pertempuran di depannya tanpa sepatah kata pun. Tiba-tiba suara teriakan yang tidak jelas terdengar dari dadanya. Dia dengan lembut mengangkat alisnya dan menoleh ke arah makhluk kecil yang bersarang di pelukannya dan bertanya, "Meng Meng, kamu sudah bangun?" Sejak dia mengambil makhluk kecil ini dari ordo rahasia itu selalu berada di dadanya. Itu tidak akan meninggalkan bahkan untuk tidur, sehingga tidak ada cara untuk membuatnya tetap di pagoda surgawi kuno bersama dengan binatang spiritual lainnya. Selain itu, makhluk ini belum makan atau minum apapun sejak mereka pergi. Selain tidur setiap hari, itu benar-benar hanya tidur sepanjang waktu. Akibatnya Guru Ouyun hampir melupakan keberadaannya. Makhluk kecil itu menunjuk pada makhluk spiritual yang berada di tengah-tengah pertarungan saat dia mengoceh. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang dikatakannya, tetapi berdasarkan ekspresi marah di wajahnya, jelas bahwa dia marah karena makhluk spiritual itu telah mengganggu tidurnya. "Xiao Yuner, dari mana kamu mengambil binatang spiritual ini?" Mata Zuo Shangchen dipenuhi dengan seringai saat dia mulai menganalisanya. "Dari ordo rahasia." Guru Ouyun terdiam beberapa saat sebelum dia memutuskan untuk membalas jujur. "Ini binatang suci ordo rahasia. Dia melekat saat aku meninggalkan ordo rahasia. Aku tidak bisa melepaskannya begitu aku telah membawanya bersama." Binatang suci ordo rahasia. Emosi berdesir di mata Zuo Shangchen. Setelah jeda yang lama dia menunjukkan senyum jahat.
Binatang suci dari Ordo Rahasia pasti hidup sesuai dengan reputasinya. Zuo Shangchen melihat cakar makhluk kecil yang ditekan ke dada Guru Ouyun. Senyuman di sudut bibirnya semakin dalam. Namun dia sedikit mesum. Bagaimana bisa binatang kecil murni seperti dia disebut mesum? Itu penghinaan. Sekarang bagaimanapun makhluk kecil itu berpikir bahwa orang yang mempermalukannya jauh lebih tidak membenci daripada mereka yang telah mengganggu tidurnya. Makhluk kecil itu kemudian keluar dan seluruh tubuhnya tampak seperti kucing putih kecil yang meledak saat ia keluar dari dada Guru Ouyun.